Are you ready? Stand by. 1, 2, 3, 4, 5. Waduh, keren ini Pak. Ini apa ini Pak? Cangklong, bener ya? Ya betul, Ya. ini cangklong. Loh, cangklong ini apa namanya? Pak Bapak kan hobi Ya, nyangklong hobi. ya. Cangklong itu sebetulnya sama seperti ngerokok nggak sih Pak? Sama. Sama. Jadi ya kalau zaman dahulu bagaimana orang merokok itu ya menggunakan cangklong ini. Menggunakan cangklong. Menggunakan pipa ini. Harus cangklong. pakai pipa. Berdasarkan sejarah sih memang alat yang digunakan pertama kali adalah pipa cangklong seperti Oh, jadi ini. bukan langsung rokok yang jadian gitu enggak ya Pak? Bukan. Kalaupun ada biasanya terus menggunakan bahan-bahan pembungkus alami, misalnya seperti kalau kita kenal zaman dulu itu rokok klobot. Oh, klobot daun jagung. Daun jagung. Seperti itu. Okay. Jadi model media rokok klobot dan ya pipa seperti ini, pipa cangklong seperti ini. Kalau untuk pipa cangklong ini Pak ya saya ingat-ingat itu kayak di film-film itu kalau zaman company yang pakai ya. Atau enggak itu camat tuh. Iya benar ya, camat ya. Yang pakai topi capil terus ini. Tapi atau memang tuan besar. Benar, tuan besar. Memang ada apa ya Pak, menunjukkan strata atau tingkat sosialnya bahwa saya ini lebih petinggi atau enggak zaman untuk kalau nyangklong ini Pak ya? Pada dasarnya sih tidak. Oh enggak ada. Enggak ada sih gitu pada ya? dasarnya semua tingkatan masyarakat ya bisa menggunakan cangklong. Kalau yang sekarang? Dari zaman dulu juga. Oh dulu boleh. Dulu sepemahaman saya dan sepanjang saya mempelajari tentang sejarah rokok dan tembakau di Nusantara tidak ada bahwa cangklong ini harus identik sama tingkat sosial yang mana itu enggak ada ya. Kalau ada tuh lebih kalau cerutu. Oh cerutu baru ada. Cerutu. Tapi itu pun juga tidak diatur secara khusus seperti itu, hanya lebih lebih secara umum secara tanpa ada peraturan yang khusus gitu ya, secara tradisi aja. Oh seperti tradisi. itu. Jadi mungkin lebih karena cerutu harganya mahal. Oh oke. Ya. Cangklong pun juga cangklongnya sendiri itu cukup mahal. Oh cangklong ini mahal Pak ya? Cangklong ini mahal. Cangklong ini berapaan sih Pak kisaran kira-kira? Jadi gini, kalau kita mau menggunakan cangklong yang biasa ya 200-300 ribu sudah ada. Maksudnya biasa itu dari mana ya Pak? Saya kurang paham. Biasa itu dari bahannya, dari buatan buatan dalam negeri misalnya, buatan lokal seperti itu. Iya. Nah itu 200 ribu, 300 ribu kita sudah bisa dapat. Nah tetapi biasanya cangklong yang bagus itu menggunakan bahan dari kayu bonggol, jadi semacam bonggol akar dari kayu briar atau rosewood. Seperti itu. Nah, itu kayunya sendiri seringkali hanya ada di luar negeri. Oke. Ya, dan kayu rosewood, kayu briar sendiri juga memang kayu yang mahal. Maka dari bahannya pun juga mahal. Nah, itu kalau yang kemudian buatan-buatan dari luar negeri itu kenapa kalau cangklong harganya cukup tinggi seperti itu. Cukup tinggi berarti bisa sampai jutaan Pak? Sampai jutaan. Kalau yang di lokal itu kalau nggak salah Bandung ya Pak yang ada pembuatnya? Ada Bandung, ada di Jawa Tengah juga Jawa Tengah juga ada. Ya. Nah itu bahannya dari apa Pak Carlos? Itu yang saya tahu ada yang dari kayu sono. Oh sama-sama kayu cuma beda jenis kayunya. Iya seperti itu. Ada juga yang mereka juga memakai kayu briar, jadi mereka mendatangkan bonggolnya, mentahannya, terus baru mereka buat di sini. Tapi juga hitungannya pasti lebih mahal Pak ya? Hitungannya karena pun kan juga kayunya mahal. import ya? Dan kemudian biasanya itu istilahnya karya artisan ya. Nah, karya artisan itu biasanya punya nilai sendiri kan, seperti itu. Pak, ini berarti ada 5 koleksinya Bapak ya? Sejauh ini yang saya gunakan 5. Oh, sejauh ini yang digunakan, berarti 5 ini digunakan semua? Ya, digunakan. Ada harinya tak Pak ini, Senin, Selasa, Rabu, Kamis atau enggak? Nah begini, kalau di 5 ini? Kenapa? Biasanya memang kalau pemakai pipa cangklong itu terutama yang cukup bisa dibilang istilah saya itu yang fanatik mengikuti pakem dan aturan itu pasti memiliki lebih dari 2 atau 3 cangklong. 2 atau 3 jam. Oh pasti lebih ya, pasti mungkin lebih, 1 ya berarti pasti lebih. ya. Kenapa? Karena pipa cangklong itu hanya digunakan
terutama mereka yang betul-betul strict itu hanya digunakan sekali sehari. Sekali sehari? Ya. Jadi maksudnya dipakai terus 1 hari itu, terus besok nggak dipakai lagi? Jadi kalau hari ini saya pakai 1 ini misalnya, ya sudah, maka saya baru bisa pakai pipa ini besok. Oh gitu, loh berarti kalau Bapak sekali nyangklong kan nggak mungkin lah satu orang ini, Bapak kan nyangklong sekali kan nggak mungkin 1 hari kan? Itu kenapa? Harus pasti punya lebih dari 3 atau 2. Loh kenapa Pak? Kalau apa kenapa kok nggak bisa dipakai terus ya Pak ya? Pertama bahwa ketika kita pakai ini, maka ini akan ada air liur yang sedikit banyak masuk. Itu mengakibatkan kelembapan di dalam. Itu ada beberapa pemakai cangklong yang merasa itu mempengaruhi rasa. Oh, karena rasanya berubah Pak? Ya. Kena iler berarti? Ya. bahasa anunya kasarannya kena iler gitu kan. Jadi basah dan lembab seperti itu. Dan kedua juga tidak nyaman, kenapa? Karena ini akan panas. Oh dipegang panas? Ya, dipegang pun akan panas. Ya, kalau lebih dari, jadi kita pakai misalnya 3 kali langsung, itu akan panas sekali. Tapi kalau masih 1 kali, atau ya 2 kali masih cukup nyaman. Seperti itu. Ini berarti cangklong ini sebetulnya nggak ada filternya ya Pak ya? Tidak ada, tapi ada juga yang kemudian bisa ditambahkan filter, seperti ini salah satu merek yang dari buatan Itali. Oh ini dari luar ini Pak? Ya. Berarti yang mahal? Ya. Oh ya nanti kita lihat satu-satu nih punya Bapak. Ya. Bentar, tapi bentar. Nah ini ada filternya dari kayu basah. Oh coba Pak, ditunjukkan ke kamera sana Pak. Ya, nah ini udah kepake ya, jadi sudah menghitam warnanya. Oh oke. Tapi ini dari kayu basah. Jadi filternya sendiri bukan dari kayak kapas atau spon, tapi dari kayu harus. Dari kayu juga khusus sendiri. Nah seperti ini ada yang bisa pakai gini, ada juga yang tidak. Jadi ada juga yang langsung kosongan ya. Seperti misalnya ini salah satu yang saya punya ini. Nah ini kosongan. Nah, harusnya kayak gini kalau kosongan ya Pak ya? Ya kosongan ya seperti ini. Jadi nggak ada. Nah, fungsinya yang tadi kayu itu untuk apanya Pak? Dia hanya untuk filter, terutama di ketika itu tadi kita menghisap itu kan ada air liur yang masuk. Nah itu dia akan filter di sini, dan juga ada yang kemudian seperti filter rokok. Berarti apa asapnya atau apa supaya nggak terlalu banyak? Ya, tidak terlalu pekat asap seperti itu. Oke, Pak coba Pak saya lihat, boleh pinjam nggak? Boleh. Ini ya. Oke, biar teman-teman, ini yang dari Italia Pak ya? Ini buatan Italia. Ini berarti mahal dong? Ya lumayan. Ya ada harga gini. Waduh, gak usah kaya-kaya ya ada harganya. Ada harganya. Tapi memang beda Pak. Ini dari kayu memang Pak. Itu dari semacam bukan kayu sih. Kalau ini yang sudah terbaru dia dari bahannya semacam lak gitu ya, laker gitu ya. Tapi ini ya kayu. Kalau itu kayu. Ya. Wah, ini keren. Saya kembalikan ya Pak. Ya. Tapi keren ini Pak ya. Ya. Terus kalau yang ini yang klasik, model klasik seperti ini, ya ini juga dari kayu juga. Ini semua dari kayu. Boleh lihat Pak? Boleh. Ini dari Jerman. Ini dari Jerman. Buatan Jerman. Karena apa? Kok bisa dari Jerman? Karena bahan kayunya beda atau? Bukan, kebetulan yang memang ini buatan Jerman. Oh, buatan Jerman aja. Ya. Okay. Jadi ada beberapa di Eropa, ada beberapa pembuat pipa cangklong yang terkenal, yaitu Inggris itu salah satu yang terbaik ya. Terus kemudian Itali, kemudian juga ada di Jerman, Austria juga ada. Wah, luar, berarti cangklong ini dari Eropa? Iya, dari Eropa. Betul. Keren-keren ini Pak. Ada yang lokal Pak? Ada. Ini saya masukkan sini ya? Kebetulan yang saya punya ini nggak ada yang lokal. Ketahuan ternyata import semua barangnya. Padahal saya mau bandingkan antara yang lokal sama yang ada import ini. Itu. Dulu waktu awal pertama kali ketika belajar, saya punya beberapa yang lokal gitu ya. Cuma ya itu tadi, saya itu kok tidak mendukung industri lokal ya. Tapi secara pribadi terus terang ya mohon maaf, saya masih merasakan feel-nya kok lebih enak yang import, yang buatan luar. Gitu ya. Nah, Pak, maksudnya dirasakan feel-nya itu apa? Apa yang mempengaruhi sebetulnya Pak? Asapnya atau apanya sih Pak? Kalau untuk nyangklong ini ya Pak ya? Kalau saya pertama
pegangannya, ergonomisnya. Kayak apa contoh Pak pegangannya? Ya, jadi seperti ini kan mungkin karena ukuran tangan saya ini ukuran orang bule ya. Oh benar. Sehingga chamber yang besar gini bagi saya enak. Oh kalau megang harus kayak gitu Pak? Saya biasa begini. Tapi kalau ini biasanya gimana kalau megang? Begini. Boleh pinjam satu? Boleh. Ini ya coba ya? Ya. Oh berarti bukan gini ya Pak cara megang rokoknya? Bisa juga kalau mau ya, mau gini ya bisa. Oke. Bisa. Coba kalau saya lebih nikmat ini. Kenapa? Karena saya menikmati merasakan hangat. Oh, jadi hangat merasakan tangannya itu supaya hangat juga. Itu ceritanya kayak orang ngomong apa minum wine gimana caranya. Ini cangklong ini pun ada kenikmatan nih harus sama cara-caranya yang dinikmati seperti itu gitu. Jadi saya menikmati ini. Walaupun Surabaya ini kotanya sudah kota yang panas, tapi saya juga enjoy juga saya bisa pegang seperti ini, menikmati anget dari chambernya ini. Kalau untuk yang lokal, apakah dia bunderannya lebih kecil, Pak? Ada juga yang besar, ada yang juga yang besar, ada yang juga. Jadi gini, kalau pipa-pipa buatan artisan lokal itu sudah bagus, saya bilang, ya sudah bagus, bahkan bisa lebih mahal daripada yang seperti ini. Oke. Ya. Itu mereka juga sudah buat dengan standar yang bagus, dengan standar yang baik. Tapi ada juga yang buatan non artisan itu biasanya ukurannya lebih kecil. Karena itu mungkin dipakai untuk yang belajar seperti itu ya, atau pemula istilahnya. Oh, ada ya Pak berarti untuk pemula? Ada. Alat cangklong pemula ada? Ini salah satu contoh pipa untuk pemula. Oh, ini kebetulan pas ini bawa ini. Jadi ini saya dapat dulu, ini Mas ini iya lebih kecil itu ya Pak diameternya ya. Nah ini chambernya dia lebih kecil ya. Terus yang juga khusus adalah kalau kita lihat ini lobangnya ini kan dia di sisi seperti ini ya. Nah dia di atas. Oh, fungsinya kenapa itu Pak? Nah di atas ini adalah mengurangi kemungkinan untuk ada percikan bara yang terhisap. Oh, 99 percikan bara yang terhisap. Oke, dilanjut dulu Pak. Saya mau nanti menanyakan percikan bara ini. Jadi ini ada percikan bara yang terhisap, yang itu kalau istilah kami di perokok itu adalah tongue bite. Oh, oke. Jadi berarti lidahnya kena bara kan api. Perih, sakit gitu ya. Jadi tongue bite seperti itu. Nah, untuk memperkecil kemungkinan ada bara yang berhisap seperti itu. Nah, seperti ini dia chambernya besar, ininya juga besar. Nah ini kalau kita bagi pemula belum terbiasa, ini pasti akan sering kena bara terhisap itu. Berarti ya Pak, kalau dengan lubangnya yang besar itu harus berpengalaman, jam terbang tinggi. Iya. Kalau mau pemula ya pakai yang belajarnya di pakai atas seperti itu yang kecil seperti ini. Oke, teman-teman nanti kalau pas mau belajar cangklong jangan lupa ya. Jadi cari yang lubangnya di atas. Bener ya Pak ya? Ya, jadi lubang hisapnya ini. Lubang hisapnya di atas. Seperti ini. Nah, terus chambernya juga yang kecil. Yang kecil gitu ya. Nggak gitu nanti kena api, akhirnya kapok nggak jadi nyangklong lagi nanti ya. Nyangklong sekali sariawan 5. Selesai. Iya. Nah sekarang ini Pak Sete, itu bentuknya lehernya itu ya. Ngomongnya apa Pak? Tiang atau leher itu Pak? Boleh leher belum. Leher ya. Nah bentuknya leher ini kok beda-beda saya lihat Pak ya. Ada yang benar-benar nekuk, terus ada yang panjang dan ada yang flat ya Pak ya. Lurus ya. Itu ada perbedaan di fungsinya atau cuma karena estetik aja Pak ya? Sejauh bagi saya itu sih saya tidak mengalami pengaruh dari fungsi. Gak pengaruh ke fungsi? Dari fungsi, Jadi bagi saya itu lebih ke estetik aja. Estetik. Jadi lebih kelihatan estetik. Ada yang mungkin suka model seperti ini gitu ya, ada yang suka lurus. Saya pribadi saya jauh lebih suka yang lurus. Jadi model seperti yang ini tadi Pak ya? Seperti ini, model Kapten Hedok gitu istilahnya. Oh iya. Di Tintin itu kan ada ya. Dia kan nyangklong gitu kaptennya. Iya kan, Kapten Hedok. Istilah saya itu model Kapten Hedok. Nah itu saya jauh lebih suka. Kenapa Pak kalau lebih suka? Pegangannya dan ini apa ya, bagi saya itu udah langsung gini loh. Kalau nyangklong itu kan kudu ke bawah gitu ya kok. Iya. Dan membersihkannya lebih mudah bagi saya. Karena nggak nekuk-nekuk. Karena nggak nekuk-nekuk. Seperti itu. Cara membersihkannya bagaimana memang Pak? Nah, sama kayak botol susu anak nggak sih? Ada sikatnya sendiri? Memang jadi, ada ya? Pertama kalau bagi mereka yang pengen nyangklong, alat-alatnya ya selain tentu pipa cangklong, kedua adalah ini.
Ini senjata yang wajib punya. Kayak toolkit aja pakai obeng-obeng ini ya. Jadi memang toolkitnya ya. Toolkitnya. Pertama ini adalah untuk temper. Jadi tembakau dimasukkan di chamber. Tembakau. Nanti praktekkan ya Pak ya contohnya boleh. Ya. Jadi tembakonya dimasukkan di chamber terus kemudian ditemper, ditekan. Jadi itu kayak sendok ukurnya sebetulnya Pak ya? Bukan, enggak juga. Menekan. Hanya menekan supaya padat. Iya, sama seperti kalau kita bikin kopi di coffee machine. Mesin kopi itu kan mesti ada tempernya juga tuh. Untuk tekan sama persis. Sama persis seperti itu. Nah, berikutnya ini adalah sendoknya, spoonnya ini. Ini yang sendoknya. Ya, sendoknya ini untuk kalau kita membersihkan. Ngeluarkan buangnya. Pastikan kalau sudah selesai kan nanti kan ada abunya ya. Abunya itu kita bersihkan dengan spoon ini. Nah, ini untuk membersihkan lubang yang ini tadi. Nah, kayak gini misalnya ada yang tersumbat. Itu sodokannya. Kalau lengkung Pak, apa bisa Pak? Kalau pas posisi itu, leherannya lengkung bisa pakai. Untuk itu kita pakai alat khusus. Ada lagi. Ada juga itu. Saya biasanya memakai jadi batang seperti ini. Itu beli atau bikin sendiri Pak? Beli. Beli ya? Ya. Nah, jadi nanti dia akan ini kan dia elastis, dia akan ikut. Kayak sumbu ya Pak ya? Iya. Coba Pak boleh lihat? Boleh. Oh iya, jadi ini kan harusnya kayak kawat cuma dilapisi sama ini ya Pak ya? Kayak kain ya, semacam kain jadi seperti itu. Itu buat ngelengkung-lengkungnya? Ya, ini juga bisa untuk yang lurus gitu. Berarti ini juga dijual bebas Pak? Dijual bebas. Bukan import ini ya? Enggak. Kalau ini buatan lokal sudah ada. Sudah ada. Jadi bisa lihat di online banyak sekali. Jadi tidak perlu susah, tidak perlu bingung untuk misalnya saya pengen cangklong ini, kok kelihatan cangklong ini keren, kok menarik gitu ya. Hampir semua peralatan bahkan semua merek cangklong tembakau khusus untuk cangklong bisa kita beli online. Bisa di online, berarti lokal pokoknya di Indonesia pokoknya ada bisa, ya Pak? Bisa, pokoknya kita tidak kesulitan untuk mendapatkannya. Terus kalau ini Pak, cara makainya itu bagaimana sih Pak? Ini? Kalau cara make sih sebenarnya gampang aja ya. Ini satu tembakau. Jadi tembakaunya Pak ya? Tembakaunya. Bisa tunjukkan teman-teman nggak Pak ini tembakaunya kayak apa Pak? Jadi tembakaunya biasa, ini kebetulan saya masih mendapatkan tembakau yang rajang agak halus. Rajang, maksudnya rajang itu ini? Di rajangnya. Kecil. Kalau yang mau betul-betul khusus untuk cangklong itu seperti ini. Nah ini rajangnya tuh kasar. Kasar sekali ya Pak ya. Ini yang rajangan kasar, harusnya untuk cangklong ini. Terus kalau yang rajangan halus Pak? Rajangan halus ini biasanya halus ya. Ini baunya enak ya Pak tembakau ini ya? Ini jauh lebih enak. Ini jauh lebih enak? Iya. Coba. Ini baunya nggak terlalu keras ya Pak? Iya. Ya ini yang lebih keras. Lebih keras. Berarti harusnya nggak terlalu keras, ini yang lebih enak harusnya Pak? Tergantung selera juga. Tetapi gini, keunggulan tembakau yang produk dari luar negeri biasanya mereka ada proses semacam kayak fermentasi. Oke. Nah itu yang kemudian membuat rasanya itu menjadi lebih
lebih enak ya. Bahkan ada beberapa tembakau itu yang bisa kayak keluar manisnya seperti itu. Oh ya? Ya. Terus kemudian seperti ini nih, kalau tadi baunya seperti apa? Kismis. Ya, seperti anggur kering seperti itu. Nah, itu karena proses fermentasinya seperti itu. Nah, kayak gitu. Oke. Ada juga yang seperti ini kalau yang ini tembakau yang kemudian di-infuse. Di-infuse itu diapakan? Di-infuse itu jadi dia disimpan selama beberapa tahun. Nah, tempat menyimpannya ini kalau Frogmorton, Frogmorton cellar ini dia namanya cellar. Jadi dia disimpan di drum bekas untuk menyimpan whisky. Oh, berarti masih ada aroma whisky-nya lengket di sini berarti ya? Ada aroma whisky-nya di sini. Dan kemudian disisakan juga kayunya. Nah, ini kayu dari cellarnya ini. Jadi ini masih baunya wangi khusus. Iya, benar. Nah, ada campuran whisky-nya dikit-dikit ya. Memang harus dikasih itunya juga berarti Pak? Enggak juga, tergantung kita mau bikin yang infuse atau enggak. Seperti itu. Nah, kalau Pak Carlo sendiri bedanya apa Pak kalau yang dirajang halus sama yang kasar itu Pak? Kalau dirajang halus itu biasanya ketika nanti dia jadi debunya itu akan jadi abu. Abunya itu juga akan jadi halus dan biasanya sering nempel. Sering nempel di cangklongnya? Chambernya. Seperti ini, di dalam seperti ini dan bersihinnya dan agak-agak susah. Nah, sementara kalau dia rajang kasar, ketika nanti ini berdasarkan pengalaman saya itu ketika nanti dia jadi abu dia enggak hancur gitu tapi tetap masih ada berbentuk potongan-potongan. Itu lebih gampang bersihkannya berarti ya Pak ya. Gimana sih Pak caranya Pak? Cangklongnya ini penasaran banget nih. Jadi kita ambil ya mau pilih cangklong yang mana, misalnya kita pilih yang ini gitu ya. Ya udah kita ambil aja tembakaunya. Kira-kira itu Pak, mau pemakaian seberapa? Ya, kalau misalnya mau banyak atau lama ya tentu kita penuhi chambernya. Oke. Ya kan? Iya. Seperti ini. Itu caranya dimasukkan. Kayak orang membuat kue ini Pak. Nah, terus ambil tempernya, terus sudah kita temper. Dipadatkan berarti ya Pak ya? Nah, memadatkan sendiri juga ada caranya. Bukan ada caranya, akhirnya lama jam terbang. Oh gitu. Karena terlalu padat juga tidak mudah bolak-balik mati. Oke. Iya. Kurang padat juga bolak-balik mati. Kurang padat tambah mati juga. Iya. Jadi ini kita harus, dan ada beberapa tembakau yang tempernya beda. Jadi kita juga harus tahu bahwa tembakau ini tempernya saya harus lebih keras. Yang ini tidak terlalu keras. Itu berdasarkan jam terbang. Berdasarkan jam terbang. Dan pengalaman berarti. Itu berarti kenapa? Bapak ini perasaannya kuat ini. Bisa tahu merasakan seberapa karena kita coba. Jadi gini, itu kenapa beberapa pemakai cangklong yang garis keras itu biasanya mereka ya sudah satu tembakau ya dia akan pakai itu terus. Jadi nggak akan ganti-ganti. Nggak akan ganti-ganti. Tapi kan ada juga yang kadang-kadang kalau saya itu kan masih suka nyicip-nyicip yang gini ya gini. Tapi ada beberapa teman senior saya seperti satu mentor saya di Jakarta itu ya udah dia pakai itu ya hanya itu. Karena apa? Karena dia sudah hafal betul karakter. Termasuk madetannya. Iya, madetnya itu seberapa, banyaknya seberapa gitu kan. Daripada ngulangi lagi dengan yang baru. Ketika tembakau baru dia harus belajar lagi kan, harus adjustment lagi gitu. Susah ya Pak berarti ini ya. Nah, makanya saya selalu bilang bahwa cangklong ini memang rokok buat mereka yang benar-benar pengen enjoy. Enjoy dari prosesnya itu. Jadi kita menikmati prosesnya, kita menikmati membuatnya. Gak asal buka, bakar, sedot, buang kan gitu kalau kemudian rokok batang itu kan apalagi yang sudah rokok sigaret kretek mesin atau sigaret mesin ya. Yang rokok-rokok yang sudah buatan mesin itu kan ya udah kita ambil, bakar, selesai. Sebuah. Tinggal kita rasa cocok. Tinggal merek ini kita cocok apa enggak, merek ini kita nggak cocok apa enggak, seperti itu kan. Nah tapi kalau ini kan enggak. Kalau cangklong nih ya kita harus, ataupun cerutu juga sama. Cerutu juga sudah jadi ya. Udah tinggal kita, sedikit ada proses sedikit di cerutu. Kemudian ya udah kita langsung sedot. Tapi kalau cangklong ini kan benar-benar kita ada peran serta kita sendiri
yang membuat bahwa itu menjadi nikmat atau tidak. Wah, ini berarti berjiwa seni tinggi dia. Susah ya. Jadi nggak hanya sekedar kalau rokok biasa itu kan ya sudah opo jare pabrik lah istilahnya kan. Berarti takarannya Pak Carlos sama takaran orang lain belum tentu sama. Belum tentu sama. Jadi beda-beda ya. Karakter tembakaunya juga belum tentu sama. Seperti itu. Ya kan? Pipanya belum tentu sama. Ada yang suka pipa gini, ada yang suka pipa gini, ada yang suka pipa begitu. Iya. Nah, jadi kita temper seperti ini, sudah kita rasa cukup, kemudian baru langsung dibakar. Oh dibakar. Ya. Dibakarnya pakai korek apa Pak? Khusus Pak? Itu kan agak dalam kan susah. Korek gas biasa bisa, seperti ini seperti ini. Tapi bagi teman-teman penikmat cangklong sendiri biasanya tidak terlalu disarankan menggunakan gas. Pakai ini Pak? Ya. Yang lama itu? Korek pentol batang. Korek itu ya? Korek kayu batang. Oke. Nah itu pun ketika kita nyalakan pertama kali tidak boleh langsung. Jadi kita tunggu berapa detik sampai sulfurnya hilang baru terus kemudian kita... Oh gitu, iya. Ini pun juga hati-hati juga jangan sampai terus kemudian mati terus ini karena gasnya masih keluar. Oh jadi nanti gasnya ke tembakaunya itu akan mempengaruhi rasa. Seperti itu kenapa ini tidak disarankan. Tetapi kebetulan juga kalau di kota Surabaya ini kan cari susah ini korek yang sudah langka. Korek itu kan sudah langka kecuali mungkin di Surabaya pinggir-pinggir kayak gitu ya. Jadi ya terpaksa saya selalu juga siapkan korek gas kalau sewaktu-waktu tidak bisa menemukan korek batang kayu seperti itu. Iya. Nah jadi udah gini kita pasang. Sudah kita bisa langsung nikmati. Oh gitu selesai bagaimana? Selesai gampang. Ketika kemudian mati, dinyalakan lagi nggak bisa ya. Itu sudah berakhir, tinggal dibuang aja. Ya, tinggal dibuang. Oh oke. Seperti Pak, itu. Sekarang untuk saya mau tanyakan ini Pak. Ya. Sebetulnya cangklong ini sejarahnya dari mana sih Pak? Karena apakah berkaitan dengan, tahu Pak ya kalau di film-film kan ada yang suku Indian ya, yang perang pakai pipa perdamaian. Itu benar nggak itu asal muasalnya dari cangklong itu jadi Pak? memang rokok ini atau tembakau ini asalnya dari Amerika. Jadi bukan Indonesia kebudayaan cangklong. Rokok ini bukan Indonesia. Bukan Indonesia. Kretek iya. Kretek itu apa Pak? Nah itu bedakan lagi ya. Jadi kalau rokok itu memang dibawa dari dari Amerika Latin, dari Amerika Selatan, Amerika Tengah ya. Terus dibawa ke Eropa, dari Eropa kemudian menyebar terus sampai kemudian ke timur ke Indonesia. Oke. Catatan tertua tentang rokok di Nusantara itu ada di era Sultan Agung Mataram Islam. Ya. Itu mulai ada cerita tentang rokok. Salah satunya cerita di ini Roro Mendut. Nah, kalau kita tahu ceritanya itu kan ketika Roro Mendut harus membayar pajak dari Tumenggung Wiroguna itu kan salah satu dia kemudian menjual rokok. Oh gitu ya. Berarti itu kuno sekali ya sudah dia. Jadi tradisi sendiri rokok sendiri juga sudah cukup lama walaupun dia bukan asli Indonesia. Bukan asli Indonesia ya. Nah, tapi kalau kretek itu kan rokok yang dicampur cengkeh. Oh itu kretek. Iya. Itu berarti dari Indonesia. Itu memang hasil temuan Indonesia. Itu hasil pengembangan, hasil apa? Wah, ini kira-kira kalau sejarahnya itu kan dia pengen cari obat buat batuk dan sesak napasnya. Terus dia coba dengan cengkeh. Tembakau dicampur cengkeh. Ternyata kok malah enak, sembuh gitu. Apa itu Jisamsu itu Pak? Lain lagi ya? Sebelum jauh sebelum Jisamsu. Seperti itu. Itu di Jawa Tengah waktu itu. Jawa Tengah. Ya. Nah, tapi benar Pak, yang pipa perdamaian yang biasanya buat orang-orang Indian itu memang asal muasal cangklong gitu Pak? Atau bukan beda itu bukan dianggap cangklong ya sebenarnya gitu? Itu pun ya itu kita sebut pipa juga ya masih, tapi kemudian itu bisa dibilang semacam mbahnya mungkin ya awalnya ya gitu seperti itu. Oh gitu. Jadi itu yang mungkin itu menginspirasi pembuatan cangklong seperti itu. Kan pipa itu kan mungkin panjang besar, mungkin dipersederhanakan, dibuat lebih gampang, lebih simpel, lebih ergonomis seperti itu. Oke. Nah, sekarang gini Pak, hubungannya lagi. Kalau kita ngomong masalah pipa ya Pak ya. Kita kan pernah ingat ya yang masalah perang opium di Cina ya. Dimana kan Cina dipecah belah. Akhirnya dia kan kecanduan opium ya. Nah itu kan dia pakai pipa juga Pak. Nah sistemnya kalau saya lihat kan yang ini nih seperti ini biasanya orang teler mabuk itu ya.
Nah itu kan sistemnya sama juga ini Pak, dimasukkan terus dibakar. Apakah itu juga termasuk cangklong Pak atau beda? Tidak termasuk. Beda, bukan ya? Karena caranya pun juga beda. Oke. Jadi begini, kalau pipa opium itu dia chambernya tuh sangat kecil. Sangat kecil. Kenapa? Karena itu bukan tembakau yang dimasukkan, tetapi itu kemudian semacam kayak getah opium. Jadi itu dipakai sendok gitu, diambil, terus ditaruh di ujung situ, terus kemudian dia pembakarnya bukan dibakar begini, tetapi ini ada dian, ada kayak sumbu. Sumbu itu kemudian dibakar sambil. Ketika ini sambil sumbunya ini, ini. Nah, sumbunya ini ketika ini dibakar, nah baru. Jadi nggak ada hubungan ya sama cangklongnya. Jadi beda sama sekali ya. Beda. Soalnya kan khawatir identiknya kan jelek Pak. Cangklong ya mirip-mirip sama yang opium ini ya berarti ya. Cangklong ya memang cangklong aja. Cangklong dengan tembakau seperti itu. Nggak bisa. Ya kita kalau mau masukin opium segini ya langsung overdosis. Langsung mati lah segini gedenya. Oke. No, sekarang yang menurut Pak Carlos nih ya. Generasi muda sekarang. Kan itu ngerokok sudah mulai berkurang, ya kan? Terus mulai ke arah ke vapor, saya lihat rokok elektrik ya. Nah, sekarang cangklong ini banyak dinikmati oleh generasi apa sih sebetulnya? Orang yang sudah tua-tua atau generasi muda pun sekarang juga menggunakan cangklong atau gimana Pak? Generasi muda mulai. Mulai saya sekarang. Mulai. Jadi kemarin masih 3 hari yang lalu saya sempat didatengin ada teman muda, anak muda yang kontak saya khusus minta ketemu untuk belajar nyangklong. Waduh, berarti ada kursusan nyangklong. Iya. Berarti ada kursus nyangklong. Berarti Pak Produser nanti di CJ Cafe dibuat hari tertentu untuk kursus cangklong dengan Pak Carlos gitu ya. Jadi belajar untuk nyangklong masih muda gitu ya. Jadi mulai ada perkembangan, tapi dia tidak sebanyak seperti misalnya cerutu. Cerutu. Ya, sekarang nih kebetulan saya juga suka cerutu. Cerutu itu karena pengaruh film-film itu kali, mafia-mafia itu jadi kan kelihatan itu. Cerutu lebih kelihatan keren. Lebih kelihatan keren, lebih kelihatan gaya dan memang cerutu sendiri secara prestis kan memang barang mahal. Iya, barang mahal. Walaupun ini juga nggak kalah mahalnya sesungguhnya. Iya, gitu karena tadi Bapak bilang kan impor juga mahal kan cangklongnya ya. Cangklong itu mahal di alat, tapi kalau kemudian tembakonya sih murah. Ada juga yang mahal. Ada yang mahal. Ada yang mahal. Berarti bukan barang murahan sebetulnya Pak ya? Bisa juga. Jadi mau dibikin gini, cangklong itu mau dibikin murah bisa, dibikin mahal bisa. Cerutu pun yang murah juga ada. Yang lokal ada ya Pak ya sekarang juga, ya. Jadi gitu. Jadi hanya image. Nah ini kan masalah image. Jadi memang cerutu tuh image-nya lebih keren, lebih kayak bos kayak gitu ya. Tapi saya bilang cangklong itu image-nya tuh pinter gitu. Lebih beda Pak? Kenapa kok bisa bilang image-nya pinter? Nah ini harus tahu. Biasanya kan kalau kita lihat zaman dulu ya seperti Gandalf gitu kan. Siapa itu Pak? Filmnya Lord of the Ring. Iya. Itu kan pakai cerutu gitu kan. Pakai cangklong, cangklong gitu ya. Terus kalau kita lihat di film-film di luar negeri itu kayaknya biasanya detektif, profesor, detektif, siapa itu? Sherlock Holmes, Sherlock Holmes. Kan orangnya pinter, pakai cangklong, pakai itu. Terus kayaknya biasanya profesor, orang-orang pinter di Eropa tuh pakai cangklong gitu. Jadi kalau saya guyonannya gini, cerutu memang keren, cangklong tapi lebih pinter. Lebih pinter. Ingat ya teman-teman, cerutu memang keren tapi cangklong lebih pinter. Jadi pakai cangklong. Gak Pak. Sekarang ini Pak, rokok itu kan sudah dihimbau katanya kan bisa bisa membuat kanker. Cerutu otomatis kan itu disep sampai ke paru-paru. Nah ini tembakau kan juga sama Pak, disep sampai ke paru atau beda? Nah berbeda, tapi gini, cerutu itu tidak dihisap sampai paru-paru. Enggak dihisap sampai ke dalam? Tidak ke dalam. Terus? Cerutu itu hanya di mulut saja. Setelah di mulut dia dikeluarkan lagi. Jadi istilahnya kayak dikumur aja. Asapnya itu dikumur terus kemudian dikeluarkan lagi. Seperti itu. Gitu. Cangklong pun juga demikian. Jadi saya sendiri memakai cangklong sama seperti memakai cerutu. Jadi saya sedot, saya hanya di mulut aja kemudian keluar lagi. Ya seperti itu. Ya, ada cangklong yang kemudian mau diisap sampai dalam ya boleh, tetapi ya buat saya itu menyiksa paru-paru lah karena sama seperti cerutu, cangklong sendiri tembakonya juga cukup berat.
Oke. Dan dia tembakau yang tembakau murni kan, hanya tembakau saja. Jadi tidak saya sarankan sih kalau saya pribadi seperti itu. Loh memang kalau untuk dikumur aja kerasa Pak? Atau kerasa. Jadi ini seperti wine. Oke. Ya kalau kita minum wine itu kan ketika kita minum pertama kali kan kemudian kita semacam kita dikumur dulu ya supaya kita bisa merasakan seluruh anggurnya, wine-nya itu kan memenuhi rongga mulut dan kemudian sensasi rasa apa yang didapatkan itu sama seperti kopi. Kok iya benar kopi, kopi nggak boleh langsung diminum telan, dikumur kalau kita dulu. Minum kopi yang sistemnya model-model V60 atau yang pakai alat-alat yang seperti itu kan menikmatinya seperti wine. Dikumur dulu. Dirasakan, dipenuhi dulu rongga mulut kita, baru kemudian kita nikmati. Ditelan pelan-pelan. Sensasi-sensasi rasa apa yang muncul. Sama juga, jadi wine, kopi, cerutu, cangklong sama. Oh, jadi perlakuannya beda nggak kayak rokok tadi ya Pak ya? Gitu. Iya. Tapi orang kalau baru nyoba itu ada nggak yang sampai kesedot ke paru-paru? Pasti. Apalagi kalau dia backgroundnya rokok biasa. Oh, lupa caranya tadi. Beda cara harusnya. Itu biasanya pasti nggak sengaja sedot ke dalam. Oke, mantap Pak penjelasannya. Jadi teman-teman itu tadi penjelasan dari Pak Carlos mengenai cangklong ya. Jadi cangklong ini beda sama rokok, tidak boleh ditelan. Pakai cangklong berarti lebih pintar gitu aja Pak ya. Oke, terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pak Carlos. Teman-teman jangan lupa like dan subscribe channel kami. Dan nantikan tayangan kami setiap hari Selasa dan Jumat. Oke, sampai jumpa lagi.